Sebetulnya saya dari awal sebelum viral ini sudah uh, mendengar curhatan dari Ina ya, dia minta dimediasi, dibantu untuk mendekati Virgon. Cuman kan susah komunikasi kan. Dan sekarang kita udah komunikasi dua belah pihak, dan saya berharap sebetulnya ya media jadi juru damai gitu lah. Media mesti untuk kasihan kan, ujian rumah tangga tuh dari, aku rasa bukan hanya Virgon, semua orang juga pernah. Apapun halnya sekarang bilang udah nggak cinta, mungkin salah satu nggak cinta. Tapi kalau yang dari yang curhat sama aku ya, kalau Ina masih sangat ingin, dia rindu sama Virgon. Dia nangis kalau pertama dia nelpon aku, dia nangis kan. Ya ini ujiannya, kita nggak tahu apa yang terjadi, detailnya apa yang terjadi. Saya tidak berpihak kepada siapapun, tidak menyalahkan siapapun. Ya saya cuma pengen satu aja, Ina dan Virgon kembali berdamai, kembali berkarya dan menginspirasi Indonesia, itu aja. Ya pasti gini loh ya, kayak ketika seorang perempuan dihadapi dengan suaminya yang selingkuh sampai kayak melibatkan orang ketiga, itu means berarti kan udah parah banget. Berarti kayak udah hampir tidak ada titik temu lagi, karena kan udah ada orang ketiga nih yang ikut campur. Biasanya kan kalau kayak terjadi perselingkuhan ataupun perselisihan antar pasangan suami istri, ya biasanya intern dulu gitu kan. Cuma kalau kayak begini sih ya, sekarang ya paling kayak ya Ina harus menguatkan diri, karena balik lagi kan, mungkin kalau gua rasa sih Ina sekarang kuatnya tuh gara-gara Starla gitu kan. Nanti kayak gara-gara anaknya sendiri yang sekarang udah mau gede gitu. Jadi mungkin gua rasa kekuatannya dari situ. Ya hebat sih Ina gitu. Kemarin aku di depan Ka'bah berdoa, ya Allah selamatkan rumah tangga Virgon dan Inara ya Allah, mereka orang-orang baik ya Allah. Lihat Virgon orang baik, dia nangis, sempat nangis. Terus berat sih. Aku kaget habis selesai tawaf beberapa hari yang lalu, tiba-tiba dengar berita ini viral, dan aku, istriku nangis, semua nangis, ya Allah kok Abi nggak bantuin sih waktu itu gitu. Gimana? Memang nggak ada waktu untuk menjadi mediator mereka. Ana yakin kalau mereka bertemu kemudian dimediasiin, kalau aku ada di sana, insya Allah mereka akan baik-baik saja. Aku berharap ujian ini ya cepat selesai, maksudnya berakhir dengan indah gitu, tidak dengan perceraian. Nah, karena semua rumah tangga Ana yakin akan melewati badai yang seperti ini. Jadi kalau Inara dan Virgo memandang ini ujian dari Allah, dan dia mengembalikan semuanya kepada Allah, dan dia bersabar, dia cari pertolongan dengan sabar dan taubat dengan cara yang Allah kehendaki. Insya Allah dia akan mengangkat derajatnya Virgon, dan setelah ini pun akan jauh lebih baik lagi, dan hubungan pernikahan mereka akan lebih indah lagi gitu. Tapi kalau dua-duanya gagal, ya Inara juga menuntut nanti perceraian, Virgon juga begitu. Nanti kan pengadilan tinggal mengetuk palu, bahaya kan, kasihan anak-anak gitu. Ya semoga Ina sama Virgon menemukan kebahagiaannya masing-masing. Saya sedih saja ketika aib ini sudah tersebar gitu, dan mudah-mudahan Virgo sabar, dan kita tunggu penjelasan dari pihak Virgon apa yang terjadi, kenapa dia begitu, kenapa dia itu setiap ada akibat ada sebabnya kan. Ya kita tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar ya, karena semua orang pasti punya salah, pasti punya benar kan. Kalau Ina itu tuh aku udah lama kenal sama dia. Waktu itu dia sempat syuting sama aku dulu di sinetron. Aku sempat syuting sama dia. Nah Virgon aku juga kenal. Kenapa? Karena Virgon itu tuh menyanyikan lagunya dia tuh digunakan buat soundtrack film aku yang Surat Cinta Untuk Starla. Jadi kita sering promo bareng gitu. Aku sering ketemu sama Virgon dan Ina berbarengan. Kalau Virgon orangnya kocak ya, kayak aku gitu loh zaman dulu, yang kayak lucu, gemoy, terus orangnya juga cablak. Pokoknya berbeza sama lagu-lagunya dia. Kalau lagu-lagunya dia yang begitu romantis, picisan, aslinya tidak seperti itu ya pemirsa. Oke, aslinya tuh kayak kocak, nyablak gitu loh. Kalau Ina juga gitu. Ina juga orangnya asik. Kaget sekaget kalian dengan aku ya kan? Kaget jujur, karena gimana ya, bukannya ya gini loh, kalau even gue tidak kenal sama Virgon, even gue tidak kenal sama Ina misalnya gitu loh, gue ngelihat mereka tuh adalah pasangan yang romantis gitu loh, pasangan yang kayaknya gila. Lu tuh kayak lu dapetin cowok yang bisa bikin lagu, yang bisa nyanyi, yang
suaranya merdu, bikin kayak melting gitu kan, bikin meleleh gitu kan. Terus tiba-tiba cewek lo atau mungkin istri lo cantik gitu kan, pemain sinetron gitu lah, dan sekarang nurut gitu lo pakai cadar gitu. Ya menurut gue kan itu kayak di pandangan orang luar kan pasti kayak this is perfect couple gitu loh. Gue juga kayak maksudnya kayak ya kaget ternyata kayak perselingkuhan ini tuh ternyata dari 2021 nih katanya orang-orang ya. Ini bukan kata-kata gue juga kayak ternyata udah bikin sebuah perjanjian ya. Udah bikin sebuah perjanjian ya. Ya mungkin itulah terjadi, makanya tuh ada lagu bukti kan. Kamu adalah bukti. Dari buktinya itu surat perjanjiannya itu maksudnya. Kan lagunya Virgon bukti kan ada kan, ya kan? Ya buktinya itu surat perjanjiannya, mungkin itu kali ya gitu. Tapi jujur kayak gue nggak ngerti soal perselingkuhan itu. Gue juga baru tahu tuh heboh-hebohnya itu tuh di 2022 ini. Gue sebagai orang awam nih, anggap gue nggak kenal mereka ya. Ya kaget, bohong lah kalau nggak ada masalah di kehidupan rumah tangga, bohong banget. Even kayak mungkin kayak lo tuh kayak yang wow di Instagram lo kayak, atau mungkin di sosial media lo kayaknya itu tuh kayak romantis, kayak happy banget. Ingat ya pemirsa, netizen semuanya ya, kehidupan kita tuh nggak seindah di layar Instagram. Trust me, percaya sama aku. Even kayak ada satu orang yang menjadi kayak role model, atau satu pasangan yang menjadi role model atau panutan untuk siapa aja di satu Indonesia ini, pasti mereka akan ada masa-masa di mana mereka akan kayak masa-masa badai lah, masa-masa kayak renggang dan segala macam, itu pasti ada gitu loh. Jadi kita doain aja bareng-bareng agar Virgon, Ina atau siapapun itu bisa menemukan titik tengah lah gitu loh. Kebahagiaan gak mesti harus bersatu, kalau bagi aku ya. Kebahagiaan gak mesti harus bersatu, tapi at least masing-masing pihak itu mendapatkan kebahagiaannya masing-masing gitu. Kalau dibilang si Virgon itu cemburu, jujur aku tuh nggak tahu. Soalnya aku cuma ya teman-teman kenal, tapi kan nggak yang ngerti soal sampai sedetail-detail itu gitu loh. Cuma maksudnya sekarang memang lagi heboh-hebohnya perselingkuhan antara dia tuh gini loh. Kayak jujur kalau gue sih sendiri kayak mengatakan kayak gini, lo nggak bisa. Makanya ini balik lagi ya, gue bukannya menjudge siapapun ya. Ini maksudnya entah Virgon, entah Ina, entah gue mungkin ya. Kita tuh nggak bisa kayak nilai orang tuh, ngejudge orang itu tuh dari kayak penampilan, dari kayak karyanya dia, dari kayak apapun itu gitu loh. Ngerti? Maksud gue kayak gini loh. Kayak gue dibilangnya mungkin orangnya happy aja, orangnya kayak bercanda mulu gitu loh. Gue orangnya nggak kayak gitu malah. Gue kalau di luar kamera gue orangnya serius. Otak gue tuh mikirnya bagaimana caranya kayak kerja. Kalau gue gitu loh. Tapi ya memang kerjaan gue, image gue kayak gitu ya. Mau nggak mau ya gue harus kayak nyablak di depan kamera. Kayak Virgon. Ya kita nggak tahu gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa bilang. Even kayak misalnya dia selingkuh gitu loh. Ya kita nggak tahu kan belakangnya kayak gimana gitu loh. Kita juga orang yang negatif pasti akan bilang kayak gini. Halo, percuma lu bikin lagu-lagu cinta, percuma lu bikin lagu-lagu yang bikin cewek-cewek meleleh-leleh, ujung-ujungnya lu selingkuh juga. Ada juga yang ngomong kayak gitu, nggak nyangka. Ya tapi kita nggak pernah tahu juga di belakang-belakangnya apa yang terjadi kan, apa yang menyebabkan Virgo itu triggernya agar ternyata dia trigger selingkuhnya itu apa, kita nggak tahu gitu loh. Nah, ya makanya gue bilang kalau gue sih dari orang awam tuh ya, oh ya udah kaget, tapi ya udah gue menerima, gue ngelihatnya tuh kayak ya udah gue mencoba untuk kayak nggak mau komen, mencoba untuk nggak mau kayak ngejudge satu atau si Ina atau si Virgon atau siapapun itu, nggak mau ngejudge lah gitu loh. Kan kalau sekarang netizen kan apa-apa kan langsung jadi kayak tiba-tiba jadi kayak hakim sendiri gitu kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.